Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad nurjat illallah sirri wa syirri fi syirrillah Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was zahiru. La haula wa la quwwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi, dimanapun berada, terutama saudara-saudara saya umat muslim. Semoga semuanya diberikan rahmat, yaitu rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur, insya Allah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, jumpa lagi dengan saya Samsudin Al-Hafiz di channel Ma'rifat As-Shawq, dengan satu channel lagi, Cahaya di atas Cahaya. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang kafir. Apa itu kafir? Jangan sampai kita juga kafir, teriak kafir. Ini kan kebanyakan. Tidak kafir, tidak tahu kafir, mengkafirkan orang lain. Saudara-saudara, kafir itu tidak terletak pada berlainan agama. Kan kebanyakan selama ini kita selalu menganggap saudara-saudara kita non-muslim kafir, yang tidak kafir orang-orang muslim, karena tidak tahu apa itu kafir. Bayangkan saudara, kita setiap saat mengkafirkan orang lain, sedangkan kita sendiri juga masih kafir. Karena apa? Karena tidak tahu kafir, menganggap bahwa orang Islam itu tidak kafir, yang non-Islam semua kafir. Perhatikan saudara, kafir itu artinya tertutup atau terdinding atau terhijab, sehingga dia tidak mengenal Tuhannya.
dia tidak mengenal Allah. Barang siapa yang belum mengenal Tuhannya, itu namanya masih tertutup, masih terhijab, masih terdinding, kafir. Sekali lagi saya jelaskan, kafir itu tidak terletak pada agama, tapi terletak pada diri sendiri kita. Ketika kita tertutup pada diri sendiri, sehingga kita tidak mengenal Allah nyata pada diri kita, itu kafir. Saudara, di dalam diri manusia ada disebut sifat 7 atau martabat 7, yaitu kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Inilah sifat Allah yang dikatakan di dalam hadis qudsi, al-insanu syirri wa ana syirruhu wa syirri sifati wa sifati ilahi kahiri. Insan itu rahasiaku, aku rahasianya, rahasia itu sifatku, sifatku itu tidak lain daripada aku. Nah, makanya ada kata-kata dari para ulama-ulama sufi mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Sangat nyata diri kita ini esa dengan Allah, nyata. Bukankah Tuhan yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha berkata-kata, yang maha hidup, yang maha kuasa, yang maha berkehendak? Jadi mata kita ini bukan ini yang melihat. Mata ini alat untuk melihat. Telinga ini alat untuk mendengar. Siapa yang mendengar? Yang tadi itu ada namanya martabat 7 atau sifat 7. Kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Yang berkata-kata kata ini siapa? Nah ini nih. Tapi kita hati-hati belajar masalah ini. Kita harus memahami dulu aku, siapa aku. Pahami dulu akumu. Siapa akumu? Nah ini nih, pahami dulu itu. Kita kembali kepada kafir. Kalau kita menganggap, saudara, ini kita bawa dalam satu konteks lainnya. Karena sebenarnya Musa, Ibrahim itu semua muslim. Tapi kita membawa sedikit kepada yang kita fahami, kebanyakan muslim. Muslim memahami bahwa yang membawa agama Islam itu adalah Nabi kita Muhammad SAW sebagai Nabi penutup atau terakhir. Semua umat Islam itu tidak kafir, yang non-Islam kafir. Lalu bagaimana Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan lain sebagainya yang bukan muslim, apa itu kafir? Tidak. Nah ini kan harus dipahami, saudara. Dan juga kita harus bedakan antara agama dengan Islam, itu lain. Agama Islam harus dibedakan itu.
Nah, apa itu Islam? Islam yang sebenarnya atau arti Islam itu adalah berserah diri. Apa itu berserah diri? Mengembalikan dirinya sebelum Allah mengambil, atau mengembalikan hak Allah sebelum Allah mengambil. Apa hak Allah? Yang tadi itu yang ada pada diri insan itu. Kodrat, iradat, ilmu hayat, sama, basar, kalam. Ini haknya Allah. Nah, sebelum Allah mengambil haknya, kita harus kembalikan. Kalau mau selamat. Orang yang melakukan ini, inilah disebut Islam. Makanya dikatakan semua umat Islam pasti selamat. Tapi Islamnya, Islam yang mana dulu? Kalau cuma KTP-nya Islam, tidak. Ini yang perlu kita pahami. Makanya dikatakan, padahal Nabi Muhammad membawa Islam, Nabi yang terakhir. Kenapa Ibrahim disebut dalam Al-Quran Muslim? Coba. Kenapa? Karena mereka orang-orang berserah diri. Berserah diri itu Islam. Kalau belum berserah diri, belum Islam. Cuma KTP-nya saja yang Islam. Jadi jangan sampai kita mengkafirkan orang lain sedangkan kita masih kafir. Kafir itu sebenarnya tidak masalah. Bukan penyakit. Artinya bukan hinaan, cuma saja kita masih tertutup. Karena masih tertutup artinya masih dalam perjalanan. Makanya kita belajar. Hidup ini perjalanan, harus kita belajar. Jangan cuma hidup aja, makan tidur, tidak mau belajar. Kalau kita tidak mau belajar, maka selamanya akan tertutup, sehingga selamanya tidak mengenal Allah. Barang siapa tidak mengenal Allah di dunia, maka dia tidak akan mengenal Allah di yaumul qiyamah. Maka tidak bisa kembali kepada Allah, entah kemana larinya. Makanya banyak orang mati gentayangan di mana-mana. Kenapa? Tidak tahu mau pulang kemana. Padahal kita sudah mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika ada orang meninggal, dari Allah kembali kepada Allah, belum tentu. Orang gentayangan di mana-mana itu, ada pohon kayu macam-macam. Itu orang tidak mengenal tempatnya kembali, tidak mengenal Allah. Itu disebut orang-orang kafir, tertutup. Dia tidak mengenal Tuhannya yang sangat nyata ada pada dirinya. Sedikit saya menyampaikan satu ayat dalam Al-Quran. Kita langsung artinya aja, karena waktunya tidak panjang. Surat Al-Kafirun. Di situ dikatakan, wahai orang-orang kafir, apa yang kamu sembah bukan itu yang aku sembah, kurang lebih begitu. Dan kamu tidak menyembah apa yang aku sembah. Apa yang kamu sembah bukan yang aku sembah. Apa yang aku sembah bukan yang engkau sembah. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal apa yang mereka sembah. Coba bayangkan, yang disembah sendiri dia tidak kenal. Bagaimana kita mau ikut sama dia? Itu loh maksudnya. Dan bagaimana mau ikut apa yang kita sembah sedangkan apa yang kita sembah dia tidak tahu. Subhanallah. Makanya saudara hati-hati. Mulai sekarang buka hijab.
buka penutup, sehingga kita bisa melihat Allah yang nyata, sangat nyata daripada yang nyata. Demikian saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.